Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami sudah dipersiapkan hati pikiran kami untuk ditabur dengan kebenaran, benih-benih kebenaran firman Tuhan. Tolonglah ya Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam pikiran hati kami semua dan yang akan memberikan juga pengertian sehingga kami bisa memiliki iman yang sejati di hadapan Tuhan. Bapa, pakailah hamba-Mu dengan seluruh keterbatasannya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita membaca bersama-sama Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, kita akan membacakan semua ayat yang ada. Demikian firman Tuhan, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan mewariskan Alkitab yang adalah firman Tuhan buat kita semua, orang-orang yang percaya, supaya kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Yang terpenting, kita memiliki iman yang sesungguhnya. Saudara, dari nats ini saya ingin mengajak saudara untuk memahami satu topik yang sangat penting, iman dan pengertian. Saudara, banyak sekali orang Kristen di zaman sekarang kadangkala tidak tahu apa itu iman. Dan kadangkala saudara, imannya pun tidak disertai pengertian. Mereka hanya mengatakan, oh saya orang Kristen, saya percaya Yesus. Tapi ketika ditanyai, apalagi di debat sama orang yang telah belajar Alkitab, belajar kekristenan, kita semua diem, tidak bisa menjawab. Berarti selama ini saudara dan saya percaya Yesusnya percaya apa? Padahal di dalam Alkitab mengajar kepada kita bahwa iman harus disertai dengan pengertian. Iman tanpa pengertian itu semua istilahnya tidak ada artinya. Saudara, apalagi di zaman sekarang, zaman yang pluralis ini. Saudara, kita sadar bahwa orang-orang di sekitar kita bukan hanya orang Kristen. Ada juga orang-orang yang menganut kepercayaan agama lain.
Nah, ketika kita berjumpa dengan mereka dan ternyata kita tidak bisa menguraikan, tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menyaksikan bagaimana iman kita. Apalagi jikalau mereka bertanya kepada kita. Sangat malu, bukan? Rasul Petrus mengatakan, siap sedialah dalam segala waktu untuk mempertanggungjawabkan imanmu kepada orang-orang yang bertanya kepadamu. Saudara, apalagi saudara, banyaknya agama kepercayaan di sekitar kita disertai dengan banjirnya informasi-informasi. Saudara, kita sekarang hidup selalu harus dengan HP. Kalau enggak ada HP rasanya apa? Sepoh, ya kan? Kalau enggak ada HP, aduh, ya. Komunikasi kita memang perlu, HP itu bukan arti tidak perlu, sudah perlu. Kita mungkin WA, kita chat, kita telepon orang, kita memang untuk kebutuhan kita. Tapi kadang-kadang di HP ini juga banyak hiburan, banyak informasi. Kalau kita tidak punya pengertian dalam iman kita, informasi itu masuk semuanya. Kita tidak bisa memilah, kita tidak bisa lagi mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi sudah YouTube, TikTok, apalagi deh banyak. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan berbicara di situ. Oh benar juga ya, Oh iya benar ya, Jadi saudara, selama ini kita memiliki iman yang seperti apa? Akhirnya imannya sudah tercampur baur dengan kepercayaan lain. Akhirnya bersikap kompromi. Dan kadang-kadang kita ngomong, jangan begitu dong. Kita tidak boleh eksklusif. Kita tidak boleh fanatik dengan kepercayaan kita. Kita kan juga harus hargai kepercayaan orang lain. Betul sudah, itu namanya toleransi. Kita menghargai kepercayaan orang lain. Tetapi jikalau saudara dan saya kepercayaan orang lain pun diterima mutlak, dicampur baurkan dengan pengertian kita, itu namanya kompromi. Sekali lagi saudara, itu namanya kompromi. Itu namanya apa saudara? Kita mencampur baurkannya. Yang penting cocok untuk saya, yang penting berguna untuk saya. Tidak saudara. Alkitab mengajarkan kita seperti Tuhan sendiri katakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Berarti apa? Ilah-ilah yang diciptakan oleh manusia dengan pengertian ini itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Itu jelas. Sehingga saudara, kita tidak bisa menyembah yang lain selain Allah sendiri. Itu jelas firman Tuhan. Karena itulah saudara, mari kita mencoba lewat ayat-ayat ini, kita akan merenungkan, mencoba mengevaluasi iman kita secara pribadi itu sesuai enggak dengan kebenaran firman Tuhan. Saya pernah berkhotbah kepada saudara, iman Kristen yang benar itu sebetulnya ada 3 unsur, yaitu notisia, asensus, dan fidusia. Notisia, notis. Jadi ada subjeknya, yaitu Yesus Kristus. Kalau iman kita di luar Yesus Kristus itu bukan iman sejati. Jelas. Oh, saya percaya sama Alkitab. Saya tidur selalu dengan Alkitab. Alkitab ada di bawah bantal saya, bahkan di samping bantal saya. Tapi saudara tidak pernah baca. Tidak pernah ngerti Alkitab, tapi oh ini Alkitab firman Tuhan. Oh saya percaya, taruh di samping bantal, taruh di bawah bantal supaya mimpi indah. Berarti saudara sudah apa? Mengidolakan Alkitab, mengilahikan Alkitab. Saudara, Alkitab ini cuma kertas loh. Orang mau sobek-sobek bisa nggak? Orang mau bakar bisa nggak? Cemplungin air bisa nggak? Bisa kan? Malahan di sekolah teologi pernah ada dosanya yang ngajar, karena kita berkepercayaan Alkitab adalah firman Tuhan, dia marah sekali. Dia tidak percaya Alkitab firman Tuhan. Lalu dia banting Alkitab, dia injek-injek Alkitab. Bisa enggak?
Bisa. Tapi pengertian kita Alkitab adalah firman Tuhan itu bukan berarti Alkitab kita taruh di samping bantal kita, di bawah bantal kita, tidur dengan Alkitab. Tapi kita tidak pernah mengerti Alkitab. Ironis bukan? Itu namanya kita mengidolakan Alkitab. Alkitab telah jadi Allah, pengganti Allah. Salib, ya ini ya salib. Atau di rumah saudara punya salib. Wah, mengagung-agungkan salib. Tapi saudara tidak pernah mengerti di balik semua makna salib itu. Itu pun iman yang sia-sia kalau saudara tidak tahu itu. Notisia, kemudian asensus, sehingga mengerti kebenaran seluruhnya tentang Yesus yang dinyatakan dalam Alkitab. Dan kemudian fidusia, bergantung penuh dengan pengertian itu. Sehingga hidup kita selalu bergantung kepada Tuhan. Itu namanya iman sejati. Nah, iman dan pengertian yang seperti apa yang dimaksudkan dengan tema ini? Yang pertama, iman yang sejati itu membawa kepada kesadaran diri kita. Jadi bukan iman yang buta, tapi iman dengan kesadaran diri. Siapa diri saya? Siapa Allah? Banyak hamba Tuhan yang betul-betul mengikuti firman Tuhan, ya, setelah Yesus Kristus berkarya dan berdiri gereja. Ada namanya Bapak Gereja namanya Agustinus, dan kemudian ada juga Bapak Gereja namanya John Calvin. Dua-duanya menyatakan hal yang sama. Siapa yang mengenal Allah dengan benar akan tahu mengenal dirinya dengan benar. Dan dengan mengenal diri yang benar, siapa dirinya, dia akan mencoba mencari Allah yang benar. Ini gak bisa dilepaskan. Saudara, Alkitab mengatakan iman sejati timbul dari berita firman. Karena itu Alkitab mengatakan iman itu pemberian Allah. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Saudara, orang yang betul-betul memiliki iman sejati, dia tidak akan buta dengan dirinya. Tapi dia akan sadar siapa dirinya. Seperti perwira Romawi ini. Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau. Tidak layak. Saudara, di satu teluk namanya Teluk Rotese, ya, ada orang yang banyak mandi-mandi di situ, berenang di pantai teluk itu yang dikira aman begitu ya. Memang di teluk itu selalu ada penjaga pantai yang siap ya untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang mungkin tidak bisa berenang, sok-sokan gitu ya, mau masuk lebih dalam, mau pergi lebih jauh, masuk ke lebih dalam ya dari tepi laut itu. Ada seorang menganggap dirinya pintar berenang, maka dia terus sudah semakin menjauh dari teluk itu. Pikirnya dia lebih hebat dari orang lain. Lalu sudah tiba-tiba dia melambai-lambaikan tangan, teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Lalu penjaga pantai itu melihat orang itu, langsung dengan sigap dia mengambil pelampung, dia langsung berenang mengejar orang tersebut. Tapi saudara, penjaga pantai itu dia langsung menolong. Orang-orang lain sudah pada ke tepi, lihatin semua, kapan ditolong, kapan ditolong. Orang itu kadang-kadang mengelilingi orang yang mau tenggelam itu. Lalu ketika suaranya sudah makin lemah, tangannya sudah tidak berdaya, baru disitulah penjaga pantai tersebut menolong orang tersebut, memegang tangannya, memegang pundaknya bersama dengan beberapa pelampung yang dibawanya, lalu dibawa ke tepi pantai. Semuanya bertepuk tangan. Bersyukur satu orang boleh diselamatkan. Lalu ada beberapa orang yang tanya, kenapa kok lambat sekali Pak? Tidak cepat tolong orang itu.
ketika dia berteriak dengan kuat, melambaikan tangannya dengan kuat, dia terlalu kuat untuk ditolong. Karena kalau saat itu saya meraih tangannya, dia langsung akan memegang kuat-kuat diri saya. Dan kami berdua akan tenggelam dan dua-duanya mati. Karena itu saya biarkan dia sampai betul-betul lemas, sampai kemasukan beberapa teguk air ke dalam mulutnya dan masuk ke dalam perutnya. Biar dia betul-betul lemas, baru disitulah saya bisa menolong dia dan kami berdua selamat. Saudara, ini pelajaran penting di dalam pemahaman kita. Namanya anugerah, saudara. Tidak ada satu hal apapun yang baik di dalam diri kita yang dikatakan layak di mana Tuhan menyelamatkan kita. Tidak ada. Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Orang berdosa itu adalah orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Itulah mengapa dikatakan anugerah. Kan itu iman pemberian dari Tuhan. Kalau ada seorang yang menganggap dirinya, aku orang beriman, aku imannya kuat. Saat itulah dia jatuh dan dia tidak memiliki iman sejati. Contohnya Petrus. Tuhan, yang lain menyangkal engkau. Tidak, aku tidak akan menyangkal. Aku kuat, aku akan bela engkau, aku akan ikut engkau. Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan terbukti. Ketika Petrus merasa dirinya mampu, disitulah dia sudah jatuh dan dia tidak mampu. Petrus pada waktu mengatakan, aku tidak akan menyangkal engkau. Aku punya iman yang kuat. Disitulah iman sejati tidak ada pada Petrus. Sebab itu saudara dan saya harus punya iman sejati. Iman sejati akan membawa kesadaran diri. Tidak pernah iman sejati dalam Alkitab yang diajarkan. Semua tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai oleh Tuhan, semuanya orang yang selalu sadar diri. Termasuk perwira Romawi ini. Tolong. Ya minta tolong. Tua-tua Yahudi, tolong. Supaya Tuhan mau menyembuhkan hambanya. Tapi ketika Tuhan sudah mendekat, Tuhan, dia kirim sahabatnya. Tuhan, kami tidak layak menerima engkau. Aku tidak layak Tuhan. Tuhan, aku tidak layak. Padahal saudara, sebetulnya perwira Romawi ini orang yang sebetulnya patut berbangga, saudara. Romawi waktu itu menjajah banyak bangsa. Wilayah kekaisarannya besar sekali. Dari Eropa Tengah sampai Eropa Selatan, kemudian Afrika Utara, kemudian daerah Timur Tengah. Itu wilayah kekaisaran yang besar. Bangsa Romawi bangsa yang menjajah banyak bangsa-bangsa. Kekuatannya hebat. Apalagi dia perwira, dia tentara. Saudara, bangsa yang kaya, bangsa yang maju, rasa diri lebih pede kan? Ya, kita maaf ya, kita kadang-kala bangsa Indonesia kadang-kala nggak pede, ya kan? Kadang-kala kan nggak pede. Saudara kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak pede kan? Orang bisa bahasa Inggris pede kan? Ya. Nah sekarang mulai ada orang nggak bisa bahasa Mandarin nggak pede, yang bisa bahasa Mandarin pede kan? Kadang-kala saudara kita begitu kan? Lebih tinggi apa enggak itu diukur dari apa? Kebesaran, kejayaan satu bangsa atau suatu bahasa. Saudara, tapi perwira Romawi ini tidak demikian. Dia mengemis, kata meminta ini artinya mengemis, dia betul-betul back. Dia betul-betul minta sama Tuhan. Dan bahkan dia katakan, aku tidak layak Tuhan, aku tidak layak. Musa ketika merasa dirinya layak memimpin Israel. Ada budak Israel disiksa oleh orang Mesir. Dia bunuh orang Mesir itu. Dia ngerasa diri layak.
Setelah itu dia cepat-cepat sembunyikan, ya mungkin gimana caranya dikubur. Saat itu dia ketemu dua orang Yahudi bertengkar. Lalu dia mau memisahkan. Jangan gitu dong sesama bangsa, sebangsa, setanah air. Jangan bertengkar. Salah satu, siapa yang mengangkat engkau sebagai hakim? Kamu mungkin akan membunuh kami kah? Salah satunya seperti kamu membunuh orang Mesir itu. Wah, dia mulai ketakutan, dia lari. Tuhan biarkan 40 tahun di Midian. Sampai dia betul-betul Musa menjadi rendah diri bahkan. Dia tidak berteman dengan orang-orang yang pintar-pintar di Mesir. Dia apa? Ngangon kambing, ngangon domba, ya kan? Cuma mbek, tiap hari ketemunya sama mbek, gitu aja. Pelihara kambing domba di Midian. Sampai betul-betul Musa merasa minder, betul-betul rendah diri, sehingga dia rendah hati. Baru di situ Tuhan mau pakai dia. Musa, aku mau pakai kamu. Tuhan, aku tidak bisa banyak berkata-kata. Tuhan, aku lidahnya kaku. Betul kan? Saudara, orang yang memiliki iman sejati, orang yang sadar diri. Jadi imannya bukan iman yang buta, tapi iman yang membuat kita sadar siapa diri kita. Karena itulah perwira ini saudara akhirnya bisa menghargai bangsa lain termasuk orang Yahudi. Bahkan dia juga menghargai hambanya. Hambanya sangat dihargai sampai minta tolong Tuhan Yesus Kristus menyembuhkannya. Padahal pada zaman itu saudara namanya hamba itu diinjek-injek bahkan dibunuh pun tidak perlu diadili. Karena hamba itu sudah pada zaman itu namanya dulos, namanya budak. Itu ndak ada harganya nyawanya. Kalau budak itu dibunuh itu tidak perlu pengadilan. Sudah. Karena hamba itu, budak itu di bawah kuasa dari tuannya. Tapi mengapa perwira ini sangat menghargai? Menghargai walaupun seorang hamba, seorang budak. Karena dia mengerti sesama manusia. Seperti halnya dia mengasihi Tuhan. Maka dia juga mengerti mengasihi sesamanya manusia. Jadi saudara, orang Kristen yang punya iman sejati, dia tidak akan sombong. Dia tidak akan sombong. Kadangkala kita menyombongkan kekayaan kita. Kadangkala kita menyombongkan pendidikan kita. Kadangkala kita menyombongkan kedudukan kita di perusahaan apa. Kita menyombongkan, waduh, bagaimana orang-orang melihat diri kita. Saudara, di hadapan Tuhan semuanya sama. Semuanya sama. Satu hari saudara di abad yang ke-19 ya. Seorang pria Katolik di Irlandia Irlandia sedang terbaring di ambang gerbang maut. Maksudnya sudah sakit-sakitan lah ya. Tinggal tunggu waktu. Tapi seorang pria ini saudara pernah mendapatkan sebuah Alkitab dari seorang penjual buku keliling. Ingat saudara, pada zaman itu abad ke-18 ya, abad ke-17, 18, 19 itu sulit sekali mendapatkan Alkitab ya. Mahal sekali harganya. Sekarang saudara banyak sekali Alkitab murah malahan. Bahkan di HP kita gratis lagi. Tapi saudara pada waktu itu dia harus mendapatkan Alkitab dari penjual buku keliling. Dia dapat, dia beli. Mungkin harganya agak murah karena Alkitab bekas. Tapi saudara dia mendapatkan Alkitab itu dia senang sekali. Dia sembunyikan betul-betul rapat-rapat. Dia sembunyi-sembunyi membacanya. Karena pada waktu itu kalau ketahuan ada Alkitab, orang awam itu taruhannya nyawa.
taruhannya nyawa. Dia baca Alkitab, baca. Puji Tuhan dia sudah bisa membaca ya. Pada waktu itu juga orang yang buta huruf juga banyak saudara. Tapi dia bisa membaca. Lalu saudara suatu hari imam ya yang bertugas di parokinya saudara datang kepada dia dan memberitahu karena dia seorang Katolik ya. Menjenguk dia dan siap melayani Ekaristi ya, perjamuan kudus. Menurut ajaran gereja pada waktu itu. Lalu imam ini, pastor ini mengatakan, saudaraku, akuilah dosa-dosamu kepada saya. Namanya Michael Doyne. Ya. Sambil berusaha mengangkat kepalanya dengan berat, saudara. Ya. Karena memang ajalnya sudah agak dekat. Lalu dia menjawab, yang mulia, Anda sudah terlambat 1800 tahun yang lalu. Karena Yesus Kristus telah menghapus dosa saya dengan darahnya yang kudus. Dan jiwa saya telah mendapatkan kedamaian bersama dia. Imam ini langsung kaget. Hari Minggu berikutnya oleh gereja orang ini dikucilkan. Karena seolah-olah tidak mau menerima perjamuan kudus. Menurut saudara yang benar yang mana? Gereja pada waktu itu yang mengucilkan dia atau orang ini yang percaya kepada Yesus Kristus? Orang Kristen kadangkala saudara mengganti Tuhan Yesus Kristus dengan yang lain. Mengganti Tuhan Yesus Kristus dengan Alkitab. Mengganti Tuhan Yesus Kristus dengan salib. Mengganti Yesus Kristus dengan perjamuan kudus. Mengganti Yesus Kristus dengan gereja. Padahal saudara Alkitab ini hanya tools, alat. Perjamuan kudus ini juga hanya tools atau alat. Salib itu juga adalah hanya tools, alat. Gereja ini juga adalah bangunan saja. Iman saudara dan saya harus kepada Yesus, tidak ada yang lain. Ingat baik-baik, saya sudah berkhotbah kepada saudara. Berikutnya yang kedua, iman dan kesadaran akan kuasa Allah. Saudara, iman yang sadar akan dirinya membawa dia menuntun kepada kuasa Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Padahal sudah dekat, saudara. Padahal sudah dekat. Aku tidak layak menerima Tuhan. Aku tidak layak. Katakan saja, maka hambaku sembuh. Saudara, lalu perwira ini memahaminya sangat sederhana memang. Dia anggap seperti ordo gitu ya. Maksudnya begini, dia coba kaitkan kuasa Tuhan itu dengan apa? Hierarki. Ordo dalam perwira dan prajurit. Ordo antara tuan dan hamba. Aku memang masih punya atasan, tapi aku punya bawahan. Kepada bawahan aku bisa berkata pergi, maka ia pergi. Datang, maka ia datang. Kepada hambaku kerjakan ini, maka dia mengerjakan. Dia memahami tentang apa? Otoritas, tentang kuasa, tentang wibawa dari Tuhan. Seperti halnya hierarki di dalam keprajuritan. Saudara, kalau tahu saudara, seperti kita lihat beberapa di TNI dan kepolisian negara kita, saudara, ada beberapa hal saya sangat salut sekali. Ya, TNI dan polisian yang benar, saudara, mereka menghargai hierarki. Yang namanya orang yang pangkatnya lebih tinggi, dia akan hormat betul-betul, hormat betul.
Ya tentu saudara, semuanya mengikuti semua aturan yang ada. Ya, pasti hormat, otoritas, berwibawa, kuasa. Lain dengan otoriter. Kalau otoriter itu pakai kekuatan, memaksa orang. Ya, pakai kekuatan memaksa orang, walaupun melanggar aturan. Nah, itu namanya otoriter. Tapi kalau otoritas itu berbeda. Otoritas memang berkuasa, berwibawa, mengikuti semua aturan. Nah, perwira ini memiliki pemahaman yang demikian, luar biasa. Katakan sepatah kata, luar biasa, saudara. Karena itulah Yesus memuji perwira ini. Iman yang sebesar ini tidak kutemui di antara orang Israel. Waktu itu kalau Yesus katakan di antara orang Israel berarti apa? Murid-murid juga. 12 murid itu semuanya orang Israel. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, siapa lagi lah, macam-macam. Itu semuanya orang Yahudi. Semuanya orang Israel. Termasuk imam-imam kepala, orang tua-tua Yahudi. Semuanya itu orang Israel. Tidak kudapati iman sebesar ini di antara orang Israel. Murid-murid juga sudah disuruh. Ya, murid-murid suatu kali sudah diperhadapkan kepadanya seorang anak yang kerasukan setan. Ya, anak itu akhirnya cemplung ke api, cemplung ke air, cemplung ke api, cemplung ke air. Diganggu oleh roh jahat. Murid-murid tidak bisa menengking, tidak bisa mengusir, menyembuhkan anak itu. Hanya minta tolong sama Tuhan. Yesus datang. Tuhan tolong, kami tidak bisa. Sampai kapan aku harus ada di antara kalian, hai Israel? Mengapa imanmu kecil? Saudara, berarti betul murid-murid juga tidak punya iman sebesar prajurit ini. Saudara, saya meyakini prajurit ini tentu telah belajar banyak dari firman Tuhan. Karena terbukti dia sangat bersahabat dengan orang Yahudi dan dia membantu pembangunan rumah Allah. Ya kan, disebutkan itu di dalam ayat yang kelima. Dia belajar, dia kemungkinan dia orang Romawi tapi beragama Yahudi. Kalau dulu disebutnya proselit. Ya, proselit itu orang non Yahudi beragama Yahudi, itu namanya proselit. Istilahnya kalau ngomong dibaptiskan lah gitu ya, atau ya beragama Yahudi. Dia belajar dari perjanjian lama, apalagi mendengar tentang Yesus, mendengar semua perbuatan Yesus, mendengar mujizat-mujizat Yesus, luar biasa. Tapi saudara, yang Tuhan puji itu apa saudara? Iman sebesar ini, karena dia ngomong apa? Katakan sepatah kata. Tuhan Yesus menyembuhkan orang, kadang-kala saudara, orang itu dijamah, betul kan? Dijamah, matanya dijamah, telinganya dijamah. Kadang-kala pakai apa? Maaf, pakai ludah dicampur dengan tanah, betul kan? Ada satu orang buta itu, pakai air ludah, diaduk-aduk dengan tanah, lalu dioleskan ke matanya, betul kan? Cuci sana. Belum sampai betul-betul melihat, ya, oke, tempel lagi. Lihat, oh ya sudah lihat terang. Saudara, banyak sekali alat-alat yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk mujizat. Tetapi perwira ini hebat, tanda petik saya ngomong hebatnya. Bukan berarti perwira ini sombong, aku hebat ya, aku hebat, tidak. Tapi dia kata, sepatah kata saja engkau katakan Tuhan, hambaku sembuh. Berarti betul-betul dia mengakui otoritas wibawa Tuhan. Dia kembali kepada pengertian sangat dasar. Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman, betul kan? Firman itu namanya kata-kata. Tapi kalau sekarang lain. Sekarang ini banyak orang kata-kata, banyak orang ngobrol-ngobrol, tapi semua gongusmos. Di dalam Matius itu disebut gongusmos.
Apa itu? Jangan kamu berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pikirnya dengan banyaknya kata-kata, maka doanya akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Itu gongusmos. Banyak ngomong, tapi nggak ada arti. Tapi ini beda. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan firman. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Seperti halnya Injil Yohanes pasal 1. Firman itu datang ke dalam dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudara, ini pemahaman yang luar biasa sekali. Jadi saudara, iman dari perwira ini bukan iman yang membabi buta. Tadi yang pertama, iman yang membuat sadar diri, itu bukan iman yang buta. Tapi yang kedua ini iman dengan kesadaran akan kuasa Allah, sehingga bukan iman yang membabi buta. Sekarang banyak orang Kristen imannya membabi buta. Klaim-klaim. Banyak klaim. Karena sudah lihat di WA, lihat di YouTube. Oh, banyak orang klaim. Apalagi berani sudah mengadakan kebaktian penyembuhan. Waduh, klaim semuanya. Tuhan sembuhkan kau, Tuhan sembuhkan kau. Saudara, memang di dalam Alkitab, saudara, ada seorang mengatakan tanpa mujizat tidak ada kekristenan. Itu kata-kata yang bagus sekali. Tanpa mujizat tidak ada kekristenan. Tetapi hanya agama semata-mata. Karena saudara, dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru kita lihat banyak mujizat Tuhan. Betul kan? Mujizat Tuhan luar biasa. Tetapi ingat saudara, mujizat Tuhan itu adalah untuk sejarah keselamatan. Untuk keselamatan manusia. Bukan untuk apa? Maunya kita. Sekarang banyak orang Kristen klaim-klaim. Wah, kuasa Allah. Tapi membabi buta. Kita tidak boleh punya iman yang membabi buta. Perwira Romawi ini, katakan sepatah kata saja Tuhan, hambaku sembuh. Dia percaya kuasa Tuhan yang melampaui ruang dan waktu. Saudara, karena itulah kalau ada mujizat-mujizat yang dipakai oleh orang-orang tertentu dengan 1-2 alat tertentu, itu berarti membatasi kuasa Tuhan. Saya sedikit mau berikan penguraian kepada saudara. Musa pada waktu mau memberikan air kepada bangsa Israel satu kali, karena mereka berteriak-teriak minta air kehausan di padang gurun. Tuhan perintahkan Musa, pukul batu karang itu, maka keluar air. Betul kan? Pukul batu karang, keluar air. Waduh, berlimpah-limpah. Waduh, mereka semua kehausan langsung minum. Mungkin ada yang minum sebanyak-banyaknya sampai kembung perutnya. Ada kan? Ada. Orang kalau sudah sangat haus bisa minum sebanyak-banyaknya, tidak sadar diri. Itu namanya membabi buta namanya. Saudara juga begitu ya. Kalau saudara kelaparan lalu di situ ada makanannya sangat enak, saudara makan sebanyak-banyaknya sampai kenyangnya mau meledos perut saudara. Itu namanya membabi buta. Itu namanya saudara tidak sadar. Itu namanya engkau dipimpin hawa nafsu. Hawa nafsu kelaparan. Harusnya saudara apa? Tetap tahu. Saudara manusia dengan imago Dei, image of God. Kalau mau ngomong-ngomong saudara, singa aja saudara dapat buruan setelah mereka lapar, dapat buruan kerbau. Memangnya dia makan sendirian seluruh kerbau? Enggak loh, singa aja bisa enggak membabi buta saudara. Tapi heran, hanya manusia yang bisa membabi buta. Itulah namanya dosa. Itu namanya dosa. Nah saudara, kita lihat, waduh bisa. Nah akhirnya ada yang kedua kali. Dicatat itu di dalam kitab tadi yang pertama Keluaran, kemudian di Bilangan.
Mulai lagi teriak-teriak, tidak ada air. Memangnya Tuhan mau membawa kami mati kehausan di sini. Musa bofat, saudara. Musa tetap nunggu perintah Tuhan. Saudara lihat ya, Musa sebetulnya diberi kuasa oleh Tuhan enggak? Diberi kuasa. Ya, tongkatnya bisa jadi ular, betul kan? Lalu kemudian ketika sudah jadi ular, ularnya ditangkap jadi tongkat lagi. Itu kuasa enggak? Kuasa. Masukkan tangannya ke jubahnya jadi putih-putih kusta. Masukin lagi sembuh. Itu kuasa, saudara. Berapa kali itu Musa. Tapi Musa tetap nunggu perintah Tuhan. Betul kan? Tapi banyak orang sekarang apa? Oh, punya kuasa Allah. Gembar-gembor. Karena banyak orang memang pengen sembuh sih. Jadinya orang enggak pikir logis lagi, enggak pikir jernih sesuai firman Tuhan dah. Wes pokoknya aku kesana mau sembuh. Enggak tahu itu dari setan atau bukan. Pokoknya mau sembuh. Berarti iman kita membabi buta kalau begitu. Hanya sekedar mau sembuh. Saudara, setelah yang kedua ini Tuhan ngomong, Musa, kali ini kamu jangan pakai tongkat. Katakan saja kepada batu karang itu. Ini perintah yang kedua. Musa lakukan enggak? Musa lupa. Lalu Musa marah. Memangnya aku harus ngasih air sama kalian ya? Kita ingatkah dulu di Merisa, di mana itu? Mara atau Merisa, lupa deh ya tempatnya. Dulu Tuhan sudah pernah memberikan air kepada kalian. Kenapa kalian bersungut-sungut? Sekarang aku kasih air lagi. Pukul 2 kali sudah dengan tongkat. Keluar air enggak? Keluar. Mujizat terjadi enggak? Mujizat terjadi. Tapi kemudian apa? Tuhan marah sama Musa. Kenapa marah? Alkitab mengatakan, engkau melanggar kesucianku. Mulai dari sekarang, kamu tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Baca Alkitab baik-baik. Tetap terjadi mujizat, tapi Tuhan tidak berkenan. Saudara, jangan saudara berpikir kalau ada mujizat berarti Tuhan berkenan. Belum tentu. Apakah saudara mempercayai kuasa Allah? Apakah saudara mempercayai firman Allah? Itu yang terpenting. Pada waktu itu sebetulnya Musa mau dikasih pengalaman yang luar biasa dari Tuhan. Dengan berkata-kata keluar air. Waduh, saudara, itu pengalaman yang hebat sebetulnya. Tapi Musa melewatkan pengalaman itu. Musa apa? Kepincut dengan pengalaman pertama. Pikirnya dengan tongkat lagi, pukul, keluar air. Betul keluar air memang, 2 kali. Tapi Tuhan katakan, engkau melanggar kesucianku. Bukan mujizatnya yang utama, tapi apa? Kesucian nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan, itulah yang saudara dan saya harus hargai dengan sungguh-sungguh. Disinilah saudara, kita tidak boleh punya iman yang buta. Dan kita tidak boleh punya iman yang membabi buta. Iman yang seperti apa? Iman yang membawa kita sadar siapa diri kita. Dan iman yang membuat kita mengakui Tuhan adalah Tuhan. Bukan saya adalah Tuhan. Bukan. Tuhan adalah Tuhan. Disitulah baru nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Berkatilah ya Bapa kebenaran firman yang telah kami dengar. Biarlah suara manusia berhenti Bapa. Dan memang harus berhenti. Tetapi suara firman-Mu lah yang akan terus berbicara kepada kami. Biarlah ya Bapa kami mengevaluasi diri kami. Selama ini kami memiliki iman yang sejati. Iman pemberian Tuhan. Yang membuat kami sadar siapa diri kami. Sehingga iman kami bukan iman yang buta. Dan iman yang demikianlah yang membawa kami ke sadar kuasa Allah yang dahsyat. Namun bukan iman yang membabi buta. Di mana kami
memperlakukan Tuhan dengan semena-mena dalam hidup kami. Tolonglah ya Bapa, supaya kami boleh mengerti kami manusia biasa. Tuhan adalah Tuhan, sehingga Tuhanlah yang kami taati, yang kami junjung tinggi, dan firman-Nya yang kami pegang senantiasa. Terima kasih ya Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu, baik yang di gereja ini maupun yang mendengar lewat streaming. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita menyanyikan lagu Pimpin.